Udah aku record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anna Melinka, Ilham Armedia, dan Rahma Milantika. Di sini kami akan membawakan materi berjudul memilih bentuk kepemilikan bisnis. Nah, mulai. Materi yang akan kami bahas, yang pertama kepemilikan perseorangan yang akan dijelaskan oleh Rahma. Iya. Persekutuan, perseroan terbatas, pengaruh kepemilikan terhadap pengembalian risiko, memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. Kepemilikan perseorangan, yaitu bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik, disebut sebagai satu kepemilikan perseorangan. Pemilikan dari suatu kepemilikan perseorangan disebut pemilik tunggal. Seorang pemilik tunggal dapat memperoleh pinjaman dari kreditor untuk membantu mendanai operasi perusahaan di mana pinjaman itu sendiri tidak mencerminkan suatu kepemilikan. Keuntungan dan kerugian kepemilikan perseorangan. Yang pertama ada keuntungan kepemilikan perseorangan. Satu, seluruh keuntungan akan diterima oleh pihak tunggal. Yang kedua, organisasi yang mudah. Yang ketiga, pengendalian penuh. Yang keempat, pajak yang lebih rendah. Ada juga kerugian dalam kepemilikan perseorangan, yaitu yang pertama, pemilik tunggal menanggung seluruh kerugiannya sendiri. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Yang ketiga, dana yang terbatas. Yang keempat, keahlian yang terbatas. Ana, Yang kedua ada persekutuan. Persekutuan adalah bisnis yang dimiliki secara bersama oleh dua atau lebih. Para pemilik dari bisnis ini disebut sebagai sekutu atau partner. Para pemilik harus mendaftarkan persekutuan mereka ke negara bagian dan mungkin juga mengajukan izin kerja. Sekitar 10% dari seluruh perusahaan berbentuk persekutuan. Keuntungan dan kerugian persekutuan. Keuntungan persekutuan ada 3. Yang pertama, tambahan pendanaan. Yang kedua, pembagian kerugian. Yang ketiga, lebih banyak spesialisasi. Sedangkan kerugian persekutuan ada 3 juga. Yang pertama, pembagian pengendalian. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, pembagian keuntungan. perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu suatu entitas yang tercatat di sebuah negara bagian dan membayarkan pajak serta secara hukum dapat dibedakan dari para pemiliknya. Untuk mendirikan perseroan terbatas, seseorang atau suatu kelompok harus membuat akta pendirian perseroan terbatas atau dokumen yang digunakan untuk mendirikan usaha dan melaporkannya kepada pemerintah bagian. Catatan, negara bagian adalah suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal. Keuntungan dan kerugian perseroan terbatas. Keuntungan perseroan terbatas, yang pertama, kewajibannya terbatas, akses ke pendanaan, juga mendapat perpindahan kepemilikan, serta kerugian perseroan terbatas. Itu yang pertama, biaya organisasi yang tinggi, pengungkapan keuangan, masalah perwakilan, serta pajak yang tinggi.
pengaruh kepemilikan terhadap pengembalian dan resiko. Ketika para pemilik bisnis melakukan penilaian atas setiap kemungkinan investasi pada suatu bisnis, mereka akan mempertimbangkan baik potensi pengembalian maupun resiko dari jenis investasi tersebut. Potensi dan pengembalian dan resiko dari berinvestasi di suatu bisnis akan dipengaruhi oleh bentuk kepemilikannya. Ana, Yang kelima ada memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. Beberapa orang menjadi pemilik tunggal tanpa harus mendirikan bisnis. Berikut adalah metode-metode umum di mana seorang dapat menjadi pemilik dari bisnis yang sudah berjalan. Yang pertama ialah mengambil alih kepemilikan sebuah bisnis keluarga. Yang kedua, membeli bisnis yang sudah berjalan. Dan yang ketiga, waralaba. terima kasih semuanya. Dadah. Oke.